Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini minggu pertama bagi kita di bulan Februari ini. Mulai minggu ini kita akan coba telusuri. Ada 4 stream dari tema kita di tahun ini. Tahun ini tema kita adalah tahun rahmat dan kebaikan Tuhan. Di dalamnya berisi 4 poin. Yang pertama, tertanam dengan baik, berakar lebih dalam, kemudian bertumbuh dengan kokoh dan berbuah lebih lebat. Seperti saya sudah janjikan di minggu yang lalu, mulai minggu ini kita akan pelajari satu persatu saudaraku, biar kita benar-benar mengerti dan sungguh-sungguh mengalami tahun rahmat kebaikan Tuhan ini, sehingga setiap saat, setiap waktu kita dapat berkata bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, itu sebabnya kita mau melihat tentang tema kita mengenai tertanam dengan baik di dalam Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal penting yang tidak boleh dilupakan di saat seseorang bercocok tanam. Yang pertama itu tanah, yang kedua benih, dan yang ketiga itu perawatan. Dan secara khusus saat ini kita akan belajar di poin yang pertama, yaitu tanah. Kenapa saudara? Karena suatu waktu ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan berbicara tentang seorang penabur, Yesus secara khusus menyoroti tentang kualitas tanah, bukan benih. Saya ulang, Yesus menyoroti tentang kualitas tanah, bukan benihnya. Benihnya itu nomor sekian. Dan di sana Yesus mengungkap ada 4 model tanah. Yang mana dikatakan saudaraku, ketika seorang penabur itu keluar, lalu dia menaburkan benih, bagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian karena jatuh di pinggir jalan, datang burung-burung memakani benih itu dan tidak jadi tumbuh. Setelah itu yang kedua, Yesus berkata, waktu seorang penabur ini menabur, kemudian ada benih itu yang jatuh di tanah yang berbatuan. Lalu benih itu tumbuh, tapi cuma sebentar, karena memang banyak batu-batunya, sehingga tidak bisa benih itu mengakar lebih dalam dan mati juga benih itu. Dan yang ketiga, ada juga benih yang jatuh di semak belukar. Dan Yesus berkata benih itu tumbuh, tetapi dalam pertumbuhannya benih itu tidak bisa berbuah karena dihempit oleh semak belukar tersebut. Dan semuanya itu Yesus katakan menggambarkan tentang tanah. Jadi bukan benih, saudara. Artinya apa? Sebagus apa benih yang saudara tabur, kalau model tanahnya, strukturnya seperti yang 3 di awal ini, benih tidak akan pernah tumbuh. Tidak akan pernah menghasilkan buah. Tetapi ada satu jenis tanah yang keempat yang Yesus katakan, ketika penabur itu menabur benihnya di tanah yang subur, maka benih itu menghasilkan 30, 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Kenapa saudara? Karena tanahnya subur. Artinya saudaraku, kalau seseorang mau bercocok tanam, struktur tanah, kondisi tanah, keadaan tanah yang akan ditaburi, itu sangat berpengaruh kepada hasil yang akan dituai. Sangat berpengaruh. Jadi kalau kita mau berbicara di tahun ini tentang tertanam di dalam Tuhan, saudara, kita juga harus berbicara tentang tanah yang merupakan tempat benih itu ditabur. Kalau di dalam firman Tuhan, Yesus sudah katakan benih itu berbicara firman Tuhan. Kita harus berbicara atau kita harus menyediakan tanah yang baik untuk benih itu ditaburi, sehingga nanti dia bisa tertanam, berakar kuat, bertumbuh dengan kokoh dan menghasilkan buah yang lebat. Sebab kualitas tanah itu memiliki peranan penting terhadap hasil akhir dari buah tersebut, saudara. Coba kita lihat dulu di dalam
Markus pasal 4 ayat 8 dan 9. Markus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dan sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan ayat 9 berkata, dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya begini, semua berkata, camkan itu, renungkan itu baik-baik. Bahwa hasil yang akan kau peroleh dari benih yang kau tabur itu sangat ditentukan dari tanah, jenis tanah yang kau taburi itu. Saudara mau tabur benih sebanyak apa, kalau itu berceceran di pinggir jalan tetap tidak akan menghasilkan buah. Karena setelah mereka sendirian, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, apa sih maksudnya itu? Lalu Yesus berkata demikian, benih yang ditabur di pinggir jalan itu berbicara firman yang tidak sempat tumbuh karena burung-burung datang memakannya, yang diambil iblis. Jadi firman itu tidak sempat bertumbuh di hati orang, tidak sempat mendarat. Lalu mengenai benih yang jatuh di tanah bebatuan, Yesus berkata, firman yang masuk di hati orang, tetapi oleh karena masalah persoalan hidup yang datang menekan, lalu benih itu mati. Kenapa begitu? Karena struktur tanahnya tidak bagus untuk benih itu tumbuh. Lalu yang ketiga Yesus katakan, benih yang jatuh di semak belukar itu adalah gambaran hidup atau hati seseorang yang ditaburi firman. Firman itu tumbuh dan mereka begitu bersuka cita, tapi mereka begitu khawatir akan kekayaan dunia, sehingga benih itu terhempit juga. Tapi Yesus berkata, ada benih yang jatuh di tanah yang baik, dan itulah yang menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Amin. Amin, saudara. Saudaraku, kalau engkau benar-benar mau mengalami tahun rahmat dan kebaikan Tuhan di tahun ini, mau tidak mau kita harus persiapkan lahan kita. Kita harus persiapkan lahan kita, hati kita. Karena Yesus membuat analogi itu, nanti kalau saudara baca, itu analogi dari hati seseorang yang menerima firman. Artinya tanah yang subur itu berbicara tentang hati orang-orang yang siap menerima kebenaran firman, sehingga ketika firman ditabur di hati orang percaya, benih itu, firman itu tumbuh, berakar kuat, tumbuh kokoh dan berbuah lebat, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Berarti saudaraku, kita perlu belajar bagaimana mempersiapkan tanah yang subur ini, hati yang baik ini untuk menerima firman. Karena hanya dengan demikian firman itu bisa tumbuh dengan baik. Saudara, sebenarnya analogi ini sangat gampang dimengerti, dipelajari. Apalagi kalau mereka berkecimpung di pertanian, tentu sangat tahu ini. Bagaimana mengolah tanah supaya dari tanah yang berbatu-batuan, yang tandus gersang, yang penuh akar-akar, menjadi tanah yang gembur dan subur. Sekali lagi saya katakan, bagi mereka yang berkecimpung di pertanian akan sangat mudah mengerti itu. Kenapa? Karena mereka melakukannya sehari-hari. Dan itu juga yang coba kita pelajari analogi ini. Bagaimana supaya lahan hati kita, tanah hati kita menjadi tanah yang subur, hati yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jawabannya hanya satu, tanah itu harus digemburkan. Amin. Tanah itu harus digemburkan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya tanah ini bisa menjadi tanah yang gembur? Sehingga ketika benih ditabur, benih itu tumbuh dengan baik. Yang pertama, tanahnya itu harus dibajak, saudara. Tanah itu harus dibajak. Dibajak itu artinya digarap, dicangkul, atau diremukkan.
Kalau saudara mau menanami benih di lahan yang bebatuan, sekali lagi kita sudah baca tadi, dipastikan saudara tidak akan menghasilkan panen. Tapi itu bisa diolah supaya menjadi tanah yang bisa ditanami oleh benih, bertumbuh baik dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Caranya bagaimana? Tanah yang bebatuan, penuh akar-akar itu, penuh semak belukar itu harus digarap. Cara menggarapnya bagaimana? Harus dibajak. Dibajak itu artinya bagaimana? Dicangkulin, saudara. Harus begitu. Udah dicangkulin, dibiarin begitu? Enggak, biasanya dihalusin, dilembutin. Harus begitu. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah bisa panen dengan baik. Nah saudara, saya tertarik ketika Yesus menganalogikan itu dengan hati orang percaya. Artinya apa? Artinya mudah sekali. Berarti saudaraku, kalau saudara pengen melihat bahwa firman Tuhan yang ditabur dalam kehidupan saudara itu menghasilkan buah, saudara juga harus menyiapkan hati saudara dibajak. Saudara harus menyiapkan hati saudara diremukkan sampai hatimu itu menjadi lembut. Sehingga ketika benih firman ditabur, dia akan bisa tumbuh. Kalau tidak bisa tumbuh. Saudara, kalau orang-orang di luar Kristus, ketika mereka lahir, salah satu dari dampak dosa warisan yang mereka terima itu otomatis hati yang keras, kekerasan hati. Kurang lebih ya saudara, hati yang keras atau kekerasan hati. Karena apa? Dosa turunan. Tapi bagi mereka yang sudah di dalam Kristus, ketika mereka memiliki keturunan, bisa juga mengalami keras hati. Dari mana dia dapat? Dari pergaulan. Karena keluarganya tidak mungkin mengajar dia untuk keras hati. Ingat, dalam tanda petik dalam Kristus. Tapi dari mana mereka dapat? Dari pergaulan. Hal itu bisa kita lihat dari kehidupan Musa, saudara. Musa itu lahir di umat pilihan Allah, dari suku Lewi kata Alkitab. Dan oleh rencana Tuhan kemudian Musa dititipkan di kerajaan Mesir menjadi anak angkat putri Firaun. Dan selama 40 tahun dia ada di sana, dididik dengan cara pendidikan Mesir dan segala macam. Dan akhirnya Musa itu menjadi orang yang keras hati, saudara. Menjadi orang keras hati. Tapi suatu waktu ketika di dalam pelariannya dari Mesir ke Midian, dia menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro. Lalu dia bertemu dengan Tuhan melalui sebuah penglihatan. Di mana Alkitab berkata ada semak belukar terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar, mengeluarkan api maksud saya. Tapi semak itu tidak terbakar. Lalu Musa mulai mendekati semak itu. Tapi Tuhan berkata demikian, Musa, karena tempat yang kau pijak ini adalah tempat yang kudus, tanggalkan kasutmu. Lalu di sana dia bertemu dengan Tuhan. Di sana dia menerima visi dari Tuhan. Setelah dengan beberapa tanda yang Tuhan perlihatkan sebagai tanda kehadirannya kepada Musa, lalu Tuhan berbicara terus dengan Musa. Saudara tahu, awal-awal Tuhan berbicara kepada Musa itu, dia beralibi terus. Saudara masih ingat itu ya? Dia beralasan terus. Tuhan berkata demikian kepada Musa, Musa ketahuilah bahwa teriakan umatku yang di Mesir itu telah sampai ke telingaku. Dan aku berencana mau menyelamatkan mereka melalui dirimu. Musa bilang begini, siapakah aku ini Tuhan? Kedengarannya jawabannya itu rohani sekali loh saudara. Siapakah aku ini? Dari sejak dulu sampai sekarang, sejak engkau berfirman sampai sekarang, engkau ketahui bahwa aku ini bukan orang yang pintar ngomong. Aku ini berat mulut, berat lidah. Jadi tidak mungkin. Tuhan bilang begini, woi, bukankah aku yang menjadikan lidah? Bukankah aku yang menciptakan mulut?
Bukankah aku yang menjadikan segala sesuatunya? Pintar-pintarnya kau bikin alasan seperti itu. Tuhan katakan, engkau yang harus pergi. Tapi dia berkata, oh jangan Tuhan, suruh yang lain aja. Jangan saya. Perhatikan kekerasan hati Musa di situ. Ayo, perhatikan. Dia benar-benar mengeraskan hati loh, saudara. Sehingga berapa kali Tuhan berfirman sepertinya mental dari hatinya. Tidak pernah bisa tumbuh. Tidak pernah bisa mendarat. Sampai nanti kalau saudara baca di kitab Keluaran itu, akhirnya Tuhan berbicara tegas. Sedikit agak marah kepada Musa. Sampai Tuhan katakan demikian. Bukankah ada abangmu Harun bersama-sama dengan engkau? Aku akan mengutus dia bersama-sama dengan engkau menemanimu untuk membebaskan bangsa Israel. Baru Musa mulai mengalah. Baru Musa mulai, oh iya Tuhan kalau begitu. Dan akhirnya Tuhan pakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Saudaraku, supaya benih firman Tuhan bisa tertanam di dalam hatimu, engkau harus merelakan hatimu digarap oleh Tuhan. Kalau tidak, mau seberapa banyak benih ditaburkan di dalam hatimu, itu semua akan mental. Sekalipun yang dialami Musa ini tidak otomatis dalam sekali pertemuan, tidak. Berulang kali Tuhan berbicara, berulang kali Tuhan berbicara, berulang kali Tuhan berbicara kepadanya. Syukurnya dia pada akhirnya melembutkan hatinya, saudara. Akhirnya dia terima tawaran dari Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 12 ayat 3. Sampai firman Tuhan berkata, coba kita lihat dulu Bilangan itu ya, Bilangan 12 ayat 3 kalau saya tidak salah, ya. Coba tampilkan dulu. Bilangan 12 ayat 3. Ayat itu berkata demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Keren saudara ya. Keren ya. Dari seorang yang keras hati bisa menjadi orang yang paling lembut hatinya, melebihi semua orang yang ada di atas muka bumi. Oh itu luar biasa saudara. Tetapi itu tidak terjadi secara tiba-tiba, ada prosesnya. Yang pasti intinya dia memberikan hatinya digarap oleh Tuhan. Hal yang sama terjadi kepada Rasul Paulus sebelum dia menjadi Rasul Tuhan. Paulus itu ahli Taurat, saudara. Bahkan beberapa pendapat berkata dia adalah anggota Sanhedrin. Dia muridnya Profesor Teologi Gamaliel. Sangat tahu tentang Taurat. Tapi saudara tahu kegiatannya apa? Menganiaya orang percaya kepada Yesus. Karena menurut hikmatnya Paulus yang dipelajari dari Taurat, tidak mungkin segampang itu menerima keselamatan. Masa asal percaya Yesus mereka selamat, dosanya diampuni? Dia karatan tentang Taurat. Dia tahu persis tuntutan hukum Taurat. Ketika datang berita itu tidak terima dia. Itu sebabnya dia menjadi pelopor dari penganiayaan orang-orang percaya pada saat itu. Tidak hanya di Yerusalem, tapi dia minta surat kuasa daripada imam besar untuk pergi ke Damsyik. Tujuannya apa? Menganiaya orang-orang percaya kepada Kristus. Tapi saudara tahu, dengan cara Tuhan yang ajaib, di tengah perjalanan mendekati kota Damsyik, tiba-tiba Tuhan menampakkan diri kepada dia. Melalui terang sinar kemuliaan itu, lalu Alkitab berkata dia jatuh dari kudanya dan dia mendengar Yesus berbicara kepada dia. Saulus, Saulus, kata Tuhan. Anehnya dia langsung peka, dia katakan begini, Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan katakan demikian. Kenapa engkau menganiaya aku? Orang-orang percaya yang kau aniaya itu adalah aku. Saudaraku, pendek cerita dengan cara Tuhan yang ajaib, Saulus bertobat saat itu. Karena apa? Membuka hatinya
kepada Tuhan. Dia relakan hatinya dibajak dan digemburkan oleh Tuhan. Dia menaklukkan segala egonya kepada Tuhan. Dan saudara tentu mengerti cerita ini dan paham cerita ini. Di perjanjian baru tokoh yang paling besar setelah Yesus adalah Paulus. Kitab-kitab dari perjanjian baru itu kebanyakan tulisan Rasul Paulus. Dari seorang yang keras hati, yang berubah menjadi seorang yang lembut hati. Oleh karena apa? Dia memberikan hatinya, memberikan hidupnya, dibajak oleh Tuhan. Adakah hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu untuk satu hal? Saya mau katakan demikian. Kalau engkau mau mengalami Tuhan, rahmat dan kebaikan Tuhan, izinkan Tuhan membajak hatimu itu dan taklukkanlah hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar itu terjadi dalam kehidupanmu. Kadang-kadang memang agak susah saudaraku, karena otak kita langsung bekerja, matematika di otak kita langsung bekerja. Nanti kalau begini bagaimana seperti ini, nanti kalau saya begini jadi begini bagaimana. Tapi dengar baik, Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku yang menjadikan mulut dan lidah? Bukankah aku pencipta segala sesuatunya? Artinya apa? Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk mengubahnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi supaya hati kita, hati yang subur, ditanami oleh kebenaran firman Allah. Yang pertama, relakan hatimu dibajak oleh Allah. Relakan. Lebih cepat saudara menyerah, akan semakin lebih mudah bagi Tuhan memproses hati kita. Yang kedua, saudara. Biasanya setelah tanah dibajak, yang dilakukan petani berikutnya mengeluarkan batu-batu kerikil dan akar-akar yang ada di tanah itu. Nanti tanya mereka yang bertani, di tempat kita ini ada beberapa orang bertani. Nanti tanya mereka. Setelah dibajak, setelah dicangkul, lalu ditemukan ada kerikil-kerikil di sana, ditemukan ada akar-akar di sana, itu harus dibuang. Harus disingkirkan itu. Kalau tidak, tidak ada gunanya. Tanah itu nanti akan kembali menjadi tanah yang kering, keras, tandus lagi. Tetapi ketika batu-batu kerikilnya, akar-akarnya yang ditemukan ketika dibajak, dibuangin, dikeluarkan dari situ, wah itu keren. Tanah itu akan menjadi tanah yang benar-benar gembur dan subur di tanah. Sama dengan hati kita. Ini ilustrasi atau analogi. Ketika hatimu engkau serahkan, digarap oleh Tuhan. Lalu ditemukan di sana hal-hal yang membuat hatimu tandus selama ini. Hal-hal yang membuat hatimu keras selama ini. Sehingga ketika ditaburin firman, tidak ada yang tumbuh. Dengar baik. Kalau kau temukan penyebab-penyebabnya itu, kau harus keluarkan itu dari dalam hatimu. Kau harus keluarkan. Kalau tidak, saya mau katakan sekali lagi. Kita boleh aja menjadi orang Kristen sekian lama, tapi kita tidak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Karena apa? Tidak ada firman yang tumbuh dalam hati kita. Tapi Pak, saya sudah percaya Yesus, iya, tapi hatimu penuh kerikil, itu masalahnya. Halo. Pak, saya sudah dibaptis loh Pak, sudah berbahasa roh, iya, tapi hatimu penuh akar-akar. Mulai dari akar pahit, akar dendam, akar benci, banyak sekali akar di sana. Loh itu harus dikeluarkan loh saudara. Supaya apa? Supaya akar-akar itu tidak menghambati pertumbuhan benih yang akan ditanam di dalam hati kita. Sekali lagi kalau tidak, itu bisa membuat hatimu keras dan tandus. Saudara boleh dengar firman, tapi tidak akan pernah berdampak dalam kehidupanmu. Karena apa? Terhempit oleh kerikil dan akar-akar itu. Dan saudaraku, kalau kita belajar tentang inner healing, kesembuhan batin, salah satu yang menyebabkan hati orang itu bisa keras dan tandus adalah luka batin. Saya ulangi ya. Salah satu yang bisa membuat hati orang itu keras dan tandus sehingga susah ditaburi firman adalah luka batin. Luka batin itu apa Pak? Batinnya terluka.
hatinya terluka, jiwanya terluka, perasaannya terluka. Dan itu saudaraku, ada banyak sebenarnya contohnya, tapi saya berikan 3 kepada kita pada saat ini. Bisa dilacak, bisa terlihat dari beberapa contoh berikut ini. Yang pertama saudara, saudara akan bisa merasakan sering munculnya gangguan pemikiran-pemikiran negatif dalam pikiran saudara. Kalau itu sering muncul dalam pemikiran saudara, itu tanda-tandanya bahwa batinmu sedang terluka. Jiwamu sedang terluka. Apa-apa yang muncul di pikiranmu negatif. Apa-apa yang muncul di pikiranmu ketakutan, keraguan, intimidasi, kekhawatiran dalam menghadapi setiap masalah. Saudara berkenalan dengan orang baik pun pikiran saudara langsung negatif. Jangan-jangan ada maunya. Iya. Itu tanda-tanda, itu ciri-ciri luka batin saudara. Biasanya Anda akan lebih sering mengeluarkan emosi yang negatif, yang bisa mempengaruhi setiap pemikiran dan perasaan Anda, sehingga membuat rasa damai sejahtera dan ketenangan di hati Anda itu seakan-akan tidak memiliki tempat. Oleh karena apa? Perasaan kita didominasi kecurigaan. Sekali lagi, orang berniat baik kepada kita pun biasanya kita curigai dengan hal-hal negatif. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Dan orang begini biasanya susah menerima pertolongan dari orang. Karena dia akan selalu tafsirkan begini. Nanti kalau saya terima, lalu begini, jangan-jangan ada maunya orang ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Karena saudara punya pengalaman masa lalu yang berhubungan dengan itu. Di mana saudara mungkin pernah dikhianati, pernah dikecewakan, pernah disakiti. Sehingga tanpa saudara sadari, batinmu terluka. Dan itu tersimpan di memori alam bawah sadar saudara. Sehingga setiap kali saudara berinteraksi dengan orang, itu dimunculkan oleh memori saudara. Jangan-jangan nanti dia begini, atau juga nanti kamu dikhianati, nanti itu juga kamu begini. Saudaraku, kalau saudara tidak bereskan itu akan menjadi kerikil dan akar-akar dalam hatimu yang menghalangi firman bertumbuh dalam hidup. Kemudian contoh yang kedua, sering muncul rasa lelah yang tidak pada tempatnya. Meskipun Anda sudah cukup tidur atau beristirahat, tetapi Anda selalu merasakan kelelahan fisik. Energi Anda seperti selalu bocor. Iya. Dan hal tersebut terjadi karena energi Anda terbuang begitu saja dengan sia-sia. Dan menariknya saudaraku, ada sebuah penelitian berkata demikian. Di saat seseorang sedang marah, sedang kepahitan, ia sedang membuang vitamin C dari hidupnya yang mencapai hingga 2.500 mg atau setara dengan 5 kg jeruk, yang sebenarnya bisa bermanfaat memberikan imun terhadap tubuhnya karena vitamin C ya saudara ya. Tapi ketika dia memiliki pikiran negatif, apalagi sampai dia marah-marah kepahitan, itu akan hilang dari dalam dirinya. Itu sebabnya saudara akan mengalami kelelahan dan kelelahan. Padahal udah tidur juga seharian, lelahnya tidak hilang-hilang. Tambah lagi 1 hari lagi, makin lelah. Tambah 1 hari lagi tidurnya, tidak terkatakan lagi saudara. Saudaraku, kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, kau harus cek langsung hatimu. Jangan-jangan kau sedang luka batin. Jangan-jangan batinmu sedang disakiti di masa-masa lalu. Dan tanpa saudara sadari, itu menyimpan sesuatu yang tidak baik di memori bawah sadar saudara. Dan contoh yang ketiga, sering dibayangi oleh tawar hati. Sering trauma
atas berbagai peristiwa negatif yang pernah kita alami. Dan biasanya saudaraku, seseorang akan sering menjadi seorang yang pesimis atau mudah putus asa dan selalu merasa tidak ada harapan yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Trauma itu tadinya tidak tersembuhkan, sehingga itu terbawa-bawa terus. Itu terjadi di masa kecil, tapi terbawa-bawa sampai sekarang. Saudara, kalau saudara menemukan hal seperti itu, saudara harus cepat-cepat koreksi itu. Dengan kerendahan hati saudara harus selesaikan itu. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau firman itu mau bertumbuh dalam hatimu. Selama itu saudara pelihara di dalam hatimu, saudara akan kewalahan menerima firman bertumbuh dalam hati saudara. Karena firman itu akan diintimidasi oleh itu. Firman mengajarkan kita untuk mengasihi, tapi karena ada bekas luka lama di dalam hati kita yang tidak diselesaikan. Oleh karena kita pernah kecewa berat, kita dihianati. Lalu dia muncul, menghempit firman itu. Sehingga yang selalu muncul ke permukaan adalah sakit hati, kecurigaan, kepahitan itu. Dan firman yang berkata mengasihi tertutupi olehnya. Saudaraku, untuk hal-hal seperti ini, kalau nanti ada waktu kita akan siapkan sesi khusus ya. Kita boleh adakan kelas kesembuhan luka batin saudara ya. Pemulihan gambar diri, semua supaya kita diberesin di dalam Tuhan. Iya, karena jangan-jangan itu yang menyebabkan hati kita itu keras dan tandus. Sehingga firman tidak bisa bertumbuh di dalamnya. Tapi paling tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Apa itu? Keluarkan itu dari dalam hati kita. Dengan cara akui bahwa memang kita seperti itu orangnya. Kenapa perlu diakui? Karena kalau saudara tidak pernah mengakuinya, berarti saudara akan selalu menganggap diri saudara benar. Itu pun dampak luka batin juga. Akui, iya Tuhan, aku orangnya gampang tersinggung. Iya Tuhan, aku orangnya mudah curiga. Iya Tuhan, aku orangnya kok susah mengampuni ya. Terus yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun, karena itu dosa saudara. Orang tidak mau mengampuni itu kan dosa. Betul ya saudara ya? Betul ya? Dari mana kita tahu itu dosa? Yesus yang berkata. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak mengampunimu. Itu sebabnya pernah saya katakan demikian. Saya tidak setuju dengan ada lagu katanya lagu rohani. Tapi liriknya berkata demikian. Ampuni aku yang tidak bisa mengampuni. Oh itu tidak rohani sama sekali. Kalau engkau tidak bisa mengampuni, ya pasti engkau tidak diampuni. Itu hanya berkamuflase aja. Saudara, ampuni mereka. Siapapun mereka. Akui, kemudian minta ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ampuni orang-orang yang pernah menyakiti saudara, yang pernah mengecewakanmu, yang pernah melukaimu, yang pernah mengkhianatimu. Maka firman Tuhan berkata, engkau juga akan diampuni oleh Bapa di surga. Dan langkah keempat, mintalah biar Roh Kudus memenuhi hatimu dengan kasih dari Bapa surgawi. Biar hati kita dipulihkan. Saudaraku, kalau engkau lakukan itu, waduh, saya percaya hatimu menjadi hati yang subur, hatimu menjadi tanah yang subur, di mana firman Allah ketika ditabur bertumbuh dalam hati kita. Jadi kalau ada saudara jangan tahan-tahan ya. Kita boleh berbicara tentang tahun rahmat dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Tapi kalau saudara tidak lepas dari sini, saudara kemungkinan hanya dilewat saja. Tidak dilawat. Tuhan hadir iya. Tetapi saudara tidak mengalami lawatannya. Karena apa? Saudara hanya dilewat. Karena kita mengeraskan hati. Ayo saudara yuk.
Semakin Anda menundukkan diri kepada Tuhan, akan semakin mudah bagi Tuhan memproses hati kita. Semakin kita menundukkan diri kepada Tuhan, akan semakin mempercepat pemulihan hati kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, biasanya yang dilakukan seorang petani, ketika tanahnya sudah dibajak, digemburkan, kemudian batu-batu kerikil, akar-akar dibuang. Ini yang biasanya mereka lakukan. Tanah yang sudah gembur itu dibentuk. Tanah itu tidak akan dibiarkan acak-acakan begitu, tapi dia akan dibentuk. Dibentuk untuk apa? Sesuai dengan planning si petani. Planningnya apa? Tanah ini akan ditanami benih apa? Dan akan menghasilkan apa? Karena itu akan sangat berpengaruh. Karena petak atau model bedengan untuk tanaman sawi beda dengan untuk tanaman padi. Betul ya? Betul ya yang bertani ya? Betul ya? Bedengan tanah untuk nanam cabai akan beda dengan bedengan tanah untuk nanam jagung. Pasti beda. Karena jaraknya ada. Apalagi kalau tanamannya itu mau tanam kelapa, mau tanam duren, tentu tidak sama cara pembentukannya. Tidak sama saudara. Dan saudaraku, jangan sudah berpikir hati sudah dibajak Tuhan, oke. Kemudian kerikil dan akar-akar sudah dikeluarkan, oke, tinggal Anda di pembentukan ini lebih keren lagi. Karena ini bisa berbicara proses, saudara. Ini bisa berbicara penderitaan-penderitaan yang saudara alami. Tujuannya apa? Untuk membentuk hati kita. Seperti apa? Seperti yang diinginkan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan demikian. Tidak perlu iri satu dengan yang lain. Tidak perlu membanding-bandingkan hidup dengan orang lain. Karena cara Tuhan membentuk dia dengan cara Tuhan membentuk saya beda. Karena apa? Tuhan punya tujuan atas dia. Tuhan punya tujuan atas saya. Mungkin di dalam hidupnya Tuhan akan tanami pohon pisang. Tapi saya mau ditanami pohon durian. Cara mempersiapkan tanahnya beda. Tapi Alkitab berkata, semua untuk tujuan yang mulia. Amin. Amin. Di sini kita harus berkemenangan, saudara. Ayo saudaraku, yuk. Relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk tujuan Dia. Karena Dia lebih tahu yang terbaik untuk hidup kita daripada diri kita sendiri. Jadi izinkanlah Tuhan membentuk hati kita. Yang mengerti dan mau melakukannya katakan amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Kita persiapkan hati kita untuk ini.